Halo kalian, ketemu lagi nih kita di Koneksi Rasa. By the way, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua ya. Dan buat kalian yang lagi kurang sehat, semoga cepat diberi kesembuhan ya. Kayaknya cukup deh basa-basinya. Soalnya buat kali ini kita lagi mau ceritain tentang LDR nih. Oh iya, kalian udah tahu kan LDR itu apa? Ya kayaknya kalian semua udah tahu deh LDR itu apa. Tapi ya nggak ada salahnya juga. Siapa tahu ada yang belum tahu. Jadi LDR itu long distance relationship. Hubungan yang dijalanin dengan jarak jauh. Dan seperti biasanya, kita mau tanya dulu nih sama kalian. Kalian pernah nggak sih jalanin hubungan sama pasangan kalian yang dimana hubungan kalian itu dipisahin sama jarak? Ya kayak kalian semisal tinggal di Bogor dan pasangan kalian tinggal di Bali. Dan pastinya kalian jarang banget buat interaksi langsung sama pasangan kalian karena jarak itu. Sejujurnya hubungan yang dijalanin dengan LDR itu emang gak enak banget. Bahkan karena kita gak bisa lihat langsung apa yang dilakuin pasangan kita, sering nimbulin pikiran kita jadi netting sama pasangan kita sendiri. Dan gak jarang juga, bahkan kepercayaan sama pasangan kadang hilang dengan sendirinya. Tapi ya mau gimana juga kita mesti jalanin hubungan itu. Kayak kisah yang mau kita ceritain nih di Koneksi Rasa. By the way, cerita ini datang dari salah satu pendengar di Koneksi Rasa. Seseorang yang jalan hubungan jarak jauh sama pasangannya dan berakhir dengan perpisahan. Siapa tahu cerita ini sama kayak apa yang dialamin kalian. Atau seenggaknya cerita ini bisa nemenin di waktu luang kalian. So guys, take your time and enjoy the story ya. Cerita ini bermula dari gue yang jalan hubungan sama dia di tahun 2019. Dia yang identik dengan seseorang yang berseragam. Sebenarnya banyak dari teman-teman gue yang gak suka kalau gue jalan hubungan sama dia. Karena kenapa? Karena kata teman gue, pacaran sama yang berseragam, banyak orang beranggapan jarang ada yang setia. Tapi ya nekat aja, karena dia juga ngeyakinin kalau itu hanya oknum dan gak semua kayak gitu. Dan singkat cerita, gue gak gubris omongan temen gue, dan gue tetap jalan hubungan sama seseorang itu. Tahun pertama gue jalan hubungan itu, gue jalan hubungan jarak jauh sama dia. Gue yang tinggal di Bogor, dan dia dapat tugas penempatan di Timur. Dalam jalan hubungan jarak jauh itu gak gampang buat gue jalaninnya. Setiap ada masalah yang datang dalam hubungan ini, gak bisa langsung diselesain dengan ketemu. Cuma bisa diselesain lewat chat dan terkadang dengan teleponan. Dan bahkan gak jarang juga, di saat gue jalan hubungan jarak jauh ini, justru banyak orang ketiga yang coba masuk ke dalam hubungan ini. Tapi ya gue gak pernah gubris orang ketiga itu. Karena ya gue merasa sayang sama dia. Dan saat gue jalan hubungan jarak jauh ini, kadang gue ketemu sama dia sebulan sekali. Bahkan saat itu gue pernah gak ketemu sampai 6 bulan karena pandemi. Tapi ya gue ngerasa kalau gue bisa lewatin fase itu. Tapi sialnya, saat hubungan ini berjalan ke 2 tahun, justru gue ngerasa gak yakin sama dia. Dan kecurigaan mulai datang satu persatu. Entah dia yang biasanya selalu kabarin gue di sela kesibukan dia, berubah jadi dia yang jarang kasih kabar ke gue, yang biasanya care banget sama gue. Sekarang cuma sekedar peduli yang menurut gue itu cuma formalitas aja. Bahkan gue pun sampai mikir, apa dia punya seseorang juga di sana? Gue pun merasa bimbang karena kecurigaan itu semua. Tapi ya gue cuma bisa pasrah dan berusaha berpositif thinking. Mungkin logika gue bilang, lebay banget, itu kan cuma kesibukan dia aja. Gak perlulah dicurigain, dia pun punya aktivitas juga. Tapi beda sama perasaan gue. Perasaan yang ngebuat gue jadi bimbang sama keadaan, yang ngebuat gue pun gak tenang. Dan ketika gue di keadaan yang bimbang itu, tepatnya sebulan gue mau anniversary kedua sama dia, justru gue berantem hebat sama dia. Dan tanpa gue sadarin, gue bilang putus ke dia. Dan dia gak mencegah sedikit pun, justru hanya mengiyakan. Dan akhirnya gue putus sama dia.
Tapi setelah 1 hari putus, gue coba buat telepon dia. Gue coba minta buat perbaikin hubungan gue sama dia. Tapi sayangnya justru dia bilang lagi deket sama seseorang di sana dan mau sama seorang itu aja. Dan setelah tahu jawabannya, gue ngerasa kesal, ngerasa sedih, dan bahkan kecewa banget sama dia. Baru sehari putus, ternyata dia udah deket sama seorang di sana. Sampai saat itu gue berpikir bahwa sebaik-baiknya hubungan LDR, ya lebih baik jangan. Tapi seiring kesedihan itu gue rasain, gue ada momen yang ngebuat gue sadar. Pertama, gue sadar gue pun salah saat itu udah gampang bilang kata putus ke dia. Yang padahal seharusnya gue lebih menghargai hubungan, karena solusi dari permasalahan itu bukan perpisahan. Apalagi di saat jalan hubungan LDR yang kita nggak tahu ketika kita ngomong something dan keadaan dia di sana kayak gimana. Kedua, gue pun sadar kalau hubungan di jalan LDR itu nggak mudah. Dan seharusnya gue gak boleh overthinking sama pasangan sendiri. Karena hubungan LDR itu kunci pertamanya adalah kepercayaan satu sama lain. Dan gue pun sadar kalau gue gagal jalan hubungan LDR, berarti bukan hubungan LDR-nya yang salah, tapi cara guanya aja yang salah dalam jalan hubungannya. Atau mungkin guanya juga salah dalam pilih pasangannya. Jadi buat kalian nih yang mungkin lagi jalan hubungan LDR, kalian gak boleh overthinking ya sama pasangan kalian. Karena percaya satu sama lain itu kunci buat kalian jalan hubungan LDR. Dan kalian gak usah takut buat jalan hubungan LDR. Toh ada juga kok orang yang berhasil jalan hubungan LDR. Dan yang pasti tetap semangat ya buat kalian. Kayaknya segitu dulu deh ceritanya. Makasih loh udah luangin waktunya buat mampir lagi ke konten kita di Koneksi Rasa. Semoga kita semua sukses selalu ya. Selamat berlanjut jalan aktivitasnya. See you.